warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Widianingsih dari tingkat 2A program studi D3 Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tasikmalaya. Hari ini saya akan melakukan promosi kesehatan. Nah, dengan topik perilaku persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Sebelum saya melakukan promosi kesehatan, saya sudah membuat suatu perencanaan terlebih dahulu, dan saya juga sudah menganalisa situasi dengan cara mencari data dan juga informasi mengenai ibu hamil yang ada di daerah saya. Selanjutnya saya menetapkan diagnosanya. Jadi di sini banyak sekali ibu hamil yang tidak atau kurang paham betapa pentingnya persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Nah, selanjutnya mengapa saya memilih topik ini? Ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada ibu hamil dan juga kepada keluarga mengenai pentingnya persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Terus juga menambah pengetahuan bagi ibu hamil dan juga keluarga, serta nanti ketika ibu hamil akan melahirkan, jadi mereka bisa menerapkan hal ini. Selanjutnya, nah di sini saya mempunyai sasaran itu keluarga dari ibu hamil tersebut. Nah, selanjutnya saya menempatkan metode, dan di sini saya menggunakan metode ceramah dan juga tanya jawab. Nah, untuk medianya saya menggunakan leaflet, PowerPoint, dan materinya di PowerPoint dan juga laptop. Setelah itu saya menyusun rencananya. Jadi saya sudah sebelumnya saya sudah mengkontrak waktu terlebih dahulu bersama dengan keluarga klien. Saya melakukan promosi kesehatan kepada keluarga klien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah benar ini dengan Ibu Sandika dan Ibu Alia dari keluarga Bapak Yundayung? Ya, benar. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Sinta Widianingsih. Saya perawat dari Politeknik Kemenkes Tasikmalaya. Hari ini saya akan melakukan promosi kesehatan kepada Ibu. Nah, promosi kesehatannya itu tentang PHBS, perilaku persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Nah, Ibu, tujuan dari promosi kesehatan ini yang pertama memberitahu kepada Ibu mengenai proses persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, terus pentingnya persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Terus nanti Ibu juga bisa mengetahui tanda-tanda persalinan. Terus hal apa yang harus dilakukan ketika ada tanda-tanda persalinan, dan juga nanti Ibu bisa mengetahui hal-hal atau tanda-tanda bahaya dari persalinan. Nah, Ibu, untuk waktu yang diperlukan dalam promosi kesehatan ini kurang lebih sekitar 10-15 menit. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Ibu bersedia. Ibu, sebelumnya saya mau bertanya kepada Ibu, apakah Ibu sudah mengetahui apa itu proses persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan? Belum. Oh iya. Baik Ibu, kalau begitu untuk mempersingkat waktu, sekarang kita mulai saja ya, Bu. Nah, Ibu, di sini saya mempunyai leaflet. Jadi di sini ada informasi mengenai persalinan. Silahkan, Bu. Nah, saya juga di sini mempunyai materi dalam bentuk PowerPoint ya, Bu. Kita bahas bareng-bareng ya, Bu. Ya. Nah, di sini promosi kesehatan PHBS, perilaku persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Nah, tadi tujuannya sudah saya sampaikan ya, Bu. Terus, nah, sekarang pengertian persalinan. Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi melalui jalan lahir yang diikuti dengan pengeluaran plasenta dan juga selaput ketuban secara utuh. Nah, Ibu, sekarang persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Apa sih itu? Jadi persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Misalnya, Ibu tahu apa aja, Bu, yang tenaga kesehatan yang Ibu tahu? Bidan.
Kalau ibu Perawat. oh iya ya betul ya Bu, kedua-duanya betul. Jadi ada bidan, dokter, perawat dan juga tenaga paramedis yang lainnya. Nah selanjutnya, apa sih pentingnya persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan? Yang pertama, tenaga kesehatan merupakan orang yang sudah ahli dalam bidang atau membantu persalinan sehingga keselamatan ibu dan juga bayi lebih terjamin. Jadi bisa meminimalisir angka kematian ibu dan juga anak ya Bu. Selanjutnya, apabila terdapat kelainan dapat diketahui dan segera ditolong ataupun dirujuk ke puskesmas dan juga rumah sakit. Nah, karena tenaga kesehatan juga kan merupakan pelayanan kesehatan juga ya Bu. Nah selanjutnya, persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan menggunakan peralatan yang aman, bersih, dan juga steril sehingga mencegah terjadinya infeksi dan juga bahaya kesehatan lainnya. Jadi kan bayi itu kan dari dalam ya Bu ya. Nah juga alat-alat yang dipakai oleh tim kesehatan itu sangat bersih, steril, dan juga aman bagi ibu dan juga aman bagi bayi. Nah selanjutnya 7 tanda waktu persalinan makin dekat. Yang pertama, ibu biasanya mengeluh nyeri pinggang seperti ingin menstruasi. Yang kedua, mengalami kesulitan tidur. Yang ketiga, ibu lebih sering buang air kecil, terus keluar lendir kental bercampur dengan darah dari vagina. Yang kelima, mengalami kontraksi palsu atau Braxton Hicks, rasanya seperti kram menstruasi. Jadi seperti nyeri apa Bu? Nyeri ketika haid gitu Bu. Terus serviks berubah jadi lebih lunak, dan juga yang terakhir ketuban pecah. Jadi secara singkatnya nih Bu, jadi nanti ibu ketika sedikit lagi ya Bu menuju ke persalinan, ibu itu akan mengalami mulas-mulas yang timbulnya semakin sering dan juga semakin kuat. Rahim terasa kencang. Nah bila diraba, terutama pada saat mulas. Terus keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir, keluar cairan ketuban yang berwarna jernih kekuningan dari jalan lahir anak atau bayi, dan juga ibu merasa seperti mau buang air besar. Bu. Jadi suka banyak cerita katanya saya teh mau buang air besar tiba-tiba anaknya lahir gitu. Jadi padahal mah emang tanda-tanda menuju persalinan. Nah selanjutnya, hal apa sih yang harus dilakukan ketika ibu mengalami tanda-tanda persalinan? Yang pertama, segera hubungi tenaga kesehatan. Misalnya ini ya kan, kalau kita kan di kampung ya Bu, misalnya ke bidan ataupun ke dokter dan juga ke perawat ataupun ke tenaga medis yang lainnya. Kedua, tetap tenang dan juga tidak bingung, jangan panik, jangan stres, pokoknya harus santai gitu Bu. Soalnya kan kalau stres nanti kan psikologis ibu juga kena, terus bayi juga ikut stres gitu. Ketiga, ketika merasa mulas, bernapas panjang, mengambil napas melalui hidung dan mengeluarkan melalui mulut untuk mengurangi rasa sakit. Dan ketika ketika sedang mulas teh, ibu teh jangan ngejen gitu Bu. Jadi jangan seolah-olah memaksakan anak keluar gitu, jangan. Jadi harus rileks. Nah selanjutnya, tanda-tanda bahaya persalinan. Yang pertama, bayi tidak lahir dalam 12 jam sejak terasa mulas. Yang kedua, keluar darah dari jalan lahir sebelum melahirkan. Yang ketiga, tali pusat atau tangan atau kaki bayi terlihat pada jalan lahir. Jadi bukan jadi bukan kepala dulu gitu Bu. Jadi bisa tangan, kaki ataupun yang lainnya. Terus tidak kuat mengejan, terus mengalami kejang-kejang, air ketuban keluar di jalan lahir sebelum terasa mulas, air ketuban keruh dan juga berbau. Setelah bayi lahir, ari-ari tidak keluar, terus gelisah ataupun mengalami kesakitan yang hebat, keluar darah banyak setelah bayi lahir,
Dan bila ada tanda bahaya, ibu harus segera dibawa ke bidan ataupun dokter. Nah ibu, jadi bagaimana menurut ibu seberapa penting sih persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan itu? Menurut saya ini sangat penting karena kan bisa meminimalisir terjadi angka kematian pada bayi dan ibunya. Oh iya, ya baik Bu, bagus sekali. Nah ibu, sekarang saya akan menyimpulkan hasil dari promosi kesehatan atau penyuluhan hari ini. Nah jadi persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan itu merupakan persalinan yang ditolong oleh bidan, perawat, dokter ataupun tenaga paramedis yang lainnya. Nah jadi tenaga kesehatan itu merupakan seseorang yang mempunyai ahli dalam bidang kesehatan. Nah terus selanjutnya penting juga selain yang tadi saya sebutkan mengenai pentingnya persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, itu juga yang pertama ketika di kampung aku kan masih banyak ya Bu persalinan yang dipakai sama yang ditolong sama guguni gitu. Nah kalau misalnya sama tenaga kesehatan kan lebih terjamin keselamatan ibu dan juga anak, tadi sudah benar kata ibu. Terus untuk menghindari infeksi-infeksi yang terjadi juga, kan biasanya kalau yang melahirkan itu ada yang sampai sobek ya Bu, atau ada yang enggak. Nah kalau misalnya di tenaga kesehatan kan bisa ditindaklanjuti gitu Bu. Kalau misalnya sama guguni atau orang-orang kampung itu kan belum tentu bisa seperti itu. Jadi intinya masih terjamin. Nah ibu, itu juga nanti akan berdampak kepada psikis anak ataupun kepada psikis bayi yang baru lahir juga. Karena kan ketika mereka lahir itu pertama itu orang pertama yang memegang bayi itu kan mempunyai. Nah ibu, mungkin penyuluhan dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih kepada ibu yang sudah berkenan dalam acara promosi ataupun penyuluhan saya hari ini. Kalau begitu dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.